Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jawaban dari kuis 1 mata kuliah sistem kendali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gustiawan Muksid dengan NIM 20 50 60 200 111 001. Oke, nah, sistem kendali sendiri itu merupakan proses pengaturan ataupun pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran, seperti variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, mudahnya itu, sistem kendali adalah sistem yang memberikan respon yang diinginkan dengan mengendalikan sebuah keluaran. Nah, untuk prinsip kerjanya itu, dia terdapat masukan, kemudian dia akan masuk ke sistem kendali untuk dikontrol dan menghasilkan sebuah output berupa keluaran. Nah, untuk berdasarkan sinyal yang digunakan, sistem kendali itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada waktu kontinu. Waktu kontinu itu merupakan semua sinyal kontinu dalam waktu. Jadi, masukan yang diterima akan diproses dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk memproses banyak masukan dan mengatur serta menjaga keluaran yang sesuai diinginkan oleh penggunanya. Yang kedua, itu ada waktu diskrit. Itu merupakan kebalikan dari waktu kontinu. Nah, di sini ini terdapat satu atau lebih sinyal waktu diskrit yang tidak saling berhubungan. Kemudian, berdasarkan jumlah masukan dan keluaran, sistem kendali dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada SISO atau single input and single output. Itu merupakan dia memiliki satu masukan dan satu keluaran. Sedangkan yang kedua itu ada MIMO, multiple input dan multiple output. Dia memiliki lebih dari satu masukan dan keluaran. Jadi di situ ada perbedaan dari berapa banyak dari jumlah masukan dan keluarannya. Oke, oke. Selanjutnya berdasarkan jalur umpan balik, sistem kendali juga dibagi dua. Yang pertama itu adalah loop terbuka. Nah, pengertiannya sendiri itu keluaran tidak memberikan umpan balik ke masukan. Nah, jadi prinsipnya itu masukan akan dikirim ke kendali dan menghasilkan sinyal. Kemudian, sinyal diolah dan diproses sehingga mendapatkan sebuah keluaran. Nah, loop terbuka ini mudah dalam perancangannya, lebih murah, tetapi hasil yang dikeluarkan itu tidak akurat. Oke, selanjutnya itu ada loop tertutup. Keluaran diumpankan kembali ke masukan, tergantung pada keluaran yang diinginkan. Nah, untuk prinsipnya sendiri, masukan nanti akan dikirim ke pengendali dan menghasilkan sinyal. Nah, kemudian sinyalnya itu diolah dan diproses sehingga mendapatkan keluaran. Jika keluaran sudah sesuai dengan yang diharapkan, masa proses pengendalian itu bisa dianggap selesai. Sedangkan jika keluaran yang diharapkan belum sesuai, maka akan diteruskan ke umpan balik untuk diproses kembali sampai keluaran itu sudah sesuai yang diinginkan. Nah, untuk loop tertutup sendiri itu sulit dalam perancangannya, lebih mahal, tetapi untuk nilai atau data yang keluarannya itu lebih akurat dibanding loop terbuka. Oke. Selanjutnya, masuk ke jenis umpan balik. Nah, umpan balik yang pertama itu ada namanya umpan balik positif. Pengertiannya itu, dia menambahkan masukan referensi, RS, dan keluaran umpan balik. Jika terdapat masukan dan diproses di loop, maka akan mendapatkan keluaran. Jika terdapat umpan balik, akan mempengaruhi di bagian loop untuk mendapatkan keluaran yang sesuai diinginkan. Nah, jika referensi atau masukan memiliki nilai yang kurang dengan keluaran yang diharapkan, maka gain dari umpan balik bertugas untuk menambahkan nilai masukan. Nah, contohnya itu ketika kita ada di dalam suatu ruangan, kemudian di situ kan ada AC. Nah, AC-nya itu kita pada kontrol. Suhu ruangannya sendiri itu misal 20 derajat Celcius. Nah, ketika pada suhunya itu 21 derajat Celcius, maka di situ umpan balik itu berfungsi untuk menaikkan agar suhunya sendiri itu mencapai 20 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat dari rumus yang ada di bawahnya, yaitu T sama dengan G per 1 min GH. Nah, untuk T sendiri itu fungsi transfer,
G sendiri itu loopnya, dan H itu jalur umpan balik. Nah, apabila G dan H itu memiliki nilai yang besar, maka di sini pembaginya itu juga menjadi besar. Oleh karena itu, bisa menyebabkan dari nilai T ataupun heat transfernya itu memiliki nilai yang semakin besar. Oke, selanjutnya ada umpan balik negatif. Untuk pengertiannya, itu mengurangi kesalahan antara masukan referensi, RS, dan keluaran sistem. Jika referensi atau masukan melebihi keluaran yang diharapkan, maka gain dari umpan balik bertugas untuk mengurangi nilai masukan. Nah, contohnya itu kebalikan dari si umpan balik positif. Ketika kita udah mengatur nih, dari AC-nya sendiri itu kita pengen 20 derajat Celcius, tetapi buah dari AC-nya sendiri itu udah mencapai 19 derajat Celcius. Nah, nanti dari umpan balik ini akan menurunkan dari nilai data atau besar dari temperatur. Nah, untuk rumusnya itu sebagai berikut nih. T sama dengan G dibagi 1 plus GH. Nah, untuk perbedaannya sendiri ada di bagian pembagi. Ketika output balik positif itu dikurangi, jika umpan balik negatif itu ditambahi. Jadi, ketika semakin besar G dan H, sehingga pembaginya itu semakin besar, karena dia ditambah 1. Oleh karena itu, nilai dari fungsi transfer itu bisa semakin kecil. Oke. Selanjutnya ada pengaruh umpan balik pada noise. Nah, dan di sebelah kanan itu ada merupakan rangkaian dari uh, rangkaian yang terdapat noise-nya. Nah, noise sendiri ini itu bisa didefinisikan sebagai gangguan yang berasal dari luar, yang mengganggu sinyal-sinyal dari masukan, sehingga keluaran yang diharapkan GA berubah menjadi GB. Maka kerja dari umpan balik jadi lebih intensif. Nah, output dari noise yang tidak sesuai dengan harapan output dari noise yang tidak sesuai itu akan diproses lagi oleh umpan balik. Nah, fungsi dari umpan baliknya sendiri itu untuk memastikan dari output itu udah sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya ada sistem kendali model matematik. Nah, itu merupakan model matematika yang berguna untuk menemukan keluaran ketika diketahui masukan dan model matematisnya. Nah, di sini model matematik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada model persamaan diferensial, yaitu model matematis domain waktu dari sistem kendali untuk mencari nilai harus menerapkan hukum dasar pada sistem kendali. Nah, kemudian kita harus mendapatkan persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan menghilangkan variabel perantara. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada rangkaian RLC. Nah, untuk rangkaian RLC itu sendiri itu udah mempunyai rumus kan, yaitu rangkaian RLC sendiri bisa dilihat di sebelah kanan seperti itu. Selanjutnya ada model fungsi transfer. Model fungsi transfer adalah model matematika S-domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant atau TTI itu didefinisikan sebagai perbandingan transformasi Laplace keluaran dan transfer Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal itu adalah nol. Nah, contohnya itu dengan tadi itu ada model fungsi persamaan diferensial, itu kan kita udah mendapatkan penyelesaian dari rangkaian relasi. Nah, agar kita bisa mendapatkan uh, penyelesaian yang lebih rinci, kita menggunakan dan menerapkan transformasi Laplace sehingga dapat menyelesaikan persamaan itu. Selanjutnya itu ada pemodelan sistem mekanik translasi. Nah, sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terdiri dari 3 elemen dasar. Yang pertama itu massa, pegas, dan peredam. Nah, buat massa sendiri itu merupakan massa dari benda yang bergerak. Dan ketika pegas ditarik ke kiri dan ke kanan, itu merupakan gerakan ke arah X. Oke, jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya akan ditentang oleh gaya berlawanan karena ada massa, elastis, dan gesekan. Untuk contohnya itu, ketika kita nih menarik benda, nah kita kan pasti akan mendapatkan perlawanan dari benda itu sendiri.
Nah, bisa juga contohnya ketika kita menggeser benda, itu ada seperti gaya yang menahan di bagian bawah ketika permukaan permukaan dari benda yang kita dorong itu tidak rata sehingga terdapat gaya geser. Nah, gaya yang kita berikan itu akan sama dengan gaya yang berlawanan. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.